Halo, salam Simo dari Jogja, saya Andi dari Jawara Media, ini pertengahan Maret 2023 ya. Jadi kalau saya amatin setup PC, ya buat kalian yang punya PC mungkin tebakan saya ini benar ya. Untuk pemilihan storage, mungkin kalian sudah pada tahu ya, ada dua jenis storage yang biasa dipakai, SSD dan hard disk ya. Ya, biasanya kalian menggunakan SSD untuk storage utama, dan kalau memang butuh kapasitas storage yang lebih besar, kalian akan menambahkan sebuah hard disk untuk storage kedua. Kenapa demikian? Ya, karena hard disk itu secara umum harganya lebih murah dengan kapasitas yang mungkin bisa jauh lebih besar kalau kita menggunakan budget yang sama untuk membeli storage. Jadi pertimbangan kombinasi ini yang sering dipakai ya. SSD yang kecepatan lebih tinggi, baik SATA maupun NVMe ataupun M.2 biasa, untuk storage utama, dan hard disk untuk storage kedua atau untuk data-data besar. Memang tidak dipungkiri ya, sekarang walaupun sudah tidak zaman lagi nyimpenin film atau nyimpenin MP3, cuman kalau kita ngomong game saja ya, game-game sekarang itu memang kapasitasnya gede-gede. Kalau kita ngomong Valorant juga mungkin 40-50 giga, apalagi game-game AAA kayak Cyberpunk ataupun kayak Hogwarts Legacy itu bisa di atas 100 giga. Dan ini mau nggak mau butuh storage yang besar. Nah, memang secara teknologi SSD ini lebih baru dibandingkan hard disk ya. Jadi awal muasalnya memang harganya jauh lebih tinggi dibandingkan hard disk dengan kapasitas yang sama, bahkan bisa berkali-kali lipat. Nah, sekarang ini di pertengahan Maret ini memang ada beberapa berita ya di portal berita IT kalau memang SSD harganya turun. Nah, apa yang kalian akan pilih kalau ternyata sekarang harga SSD lebih murah dibandingkan harga hard disk? Ya, saya dapat info dari salah satu brand lokal ya. Ini S-Power, walaupun ini brand lokal, ini didistribusikan oleh distributor IT yang sangat terkenal di Indonesia dan sudah mendistribusikan banyak banget brand besar ya. Asus, Gigabyte, Biostar, ada Cooler Master, ada FSP. Jadi secara after sales saya cukup percaya dengan distributornya S-Power ini, NJT ya, yang memberikan garansi 3 tahun untuk produknya. Ya, saya bilang harganya sudah lebih murah dibandingkan hard disk. Ya, ini harganya 1 teranya. And user price-nya saya lihat di Tokped itu, di marketplace itu kurang lebih di bawah 600.000 ya. 590 ribuan aja. 1 tera. Kalau kita bandingkan dengan sebuah hard disk yang resmi ya, yang original ya, bukan yang refurbish ya, yang harga jualnya masih di angka sekitar 630 sampai 650 ribu, ini masih lebih murah 20 sampai 50 ribu rupiah dengan segala kelebihan SSD yang pasti kalian sudah paham. Lebih kencang, lebih durable, lebih tahan banting, lebih nggak apa-apa kalau listrik kalian jeglek-jeglek, nggak gampang bad sector. Ini harganya sekarang lebih murah. Sebenarnya sudah ada rumor ya di beberapa portal berita IT seperti di Tom Hardware kemarin beberapa hari yang lalu kalau memang harga SSD akan turun 15 sampai 30%. Cuman saya nggak nyangka akan seinstan ini ada di Indonesia. Harganya bisa diterapkan di sini. Beberapa bulan lalu juga saya sebenarnya dapat sampel dari Adata ya. Ini yang NVMe Gen 4x4. Ya, Gen 4x4 1 tera juga. Ini serinya adalah Adata Legend 800 dan ternyata harga jual end usernya sudah di angka 900 ribuan aja. Ya, 900 ribuan untuk PCIe Express storage NVMe Gen 4x4 ini juga udah sangat luar biasa ya. Walaupun ini menggunakan kontaran Silicon Motion yang speednya mentoknya di sekitar 4000 teorinya ya, prakteknya sekitar 3.700-an gitu tes. Tapi tetap aja ini akan menjadi standar baru harga storage SSD ya. Jadi sudah ada 2 perwakilan yang sudah menunjukkan kecenderungan harga sangat murah ya. Ada lokal brand S-Power untuk SATA dan ada sebuah NVMe dari global brand Adata yang harganya sudah sangat terjangkau. Terus habis ini kita akan coba prediksi apakah hard disk ini masih punya masa depan atau enggak. Jangan kemana-mana. Ya, dengan prediksi harga kemungkinan besar SSD dalam 1-2 bulan ke depan akan bisa lebih murah dibandingkan hard disk kalau hard disknya nggak turun harga ya. Apakah hard disk masih punya masa depan? Tadi kan gitu pertanyaannya. Ya, kalau kita ngomong dari berbagai aspek, kita ngomong yang paling general lah, kecepatan, speed. Semua sudah paham dan sudah admit kalau hard disk memang pasti lebih lambat dibandingkan SSD dan itu kerasa banget buat kalian sudah pernah pakai hard disk dulunya terus hijrah ke SSD. Secara booting Windows, secara loading program tuh pasti jauh lebih cepat ya. Ya, karena secara teori walaupun ini 7200 RPM ya, yang tera WD Blue ini, tetap aja kalau kita ukur speednya itu kurang lebih sekitar 150 read-nya, write-nya juga kurang lebih seperti itulah, 160 something, 150 something untuk read dan write-nya. Kita bandingkan dengan SSD SATA yang paling entry level sekalipun itu jauh lebih lambat ya. SATA seperti ini itu read-nya sampai 550 Mbps, write-nya itu sekitar 470 Mbps, jauh lebih kencang dan itu sangat bisa kita rasakan performanya ketika kita pasang pada sistem PC kita.
Terus apa ya yang kelebihan hard disk masih bisa diandalkan supaya dia tidak punah di kemudian hari? Secara durabilitas juga dia sebenarnya tidak punya spesifikasi khusus ya, lifespan-nya ya. Jadi karena ini menggunakan sistem mechanical dan piringan logam dan juga head dan magnetic system untuk menyimpan data, tidak ada satu exactly teori yang bisa memprediksikan umur hard disk itu berapa lama, setelah berapa tera ditulis atau setelah berapa miliar kali berputar piringannya, itu tidak ada ya. Jadi kalau di diskusi forum-forum ngomongnya hard disk itu kurang lebih 3-5 tahun doang. Itu pun tidak disebutkan dengan spesifik penggunaan seperti apa. Kalau di hard disk ada yang namanya TBW ya, terabyte written ya. Jadi nilai TBW itu harusnya disertakan di setiap SSD ya, data teknisnya ya. Seperti ini S-Power ini yang 1 tera ini TBW-nya diklaim sama distributornya itu 120 terabyte. Jadi artinya apa? TBW 120 tera. Artinya hard disk ini SSD ini bisa ditulis sampai 120 tera kapasitasnya. Jadi kalau kita analogikan misalkan kita dipakai harian ya, kita menulis ke SSD ini mungkin sekitar 10 giga sehari misalkan ya. Itu kalau kita konversi ke terabyte ini akan habis selama kurang lebih 30-an tahun ya. Kalau kita pakai itu setiap hari 365 hari 10 giga sehari itu baru habis TBW-nya setelah 30-an tahun lebih. Dan itu pun dari beberapa tes yang dilakukan seperti channel test and kemarin sedang getol mengukur TBW SSD, ketika TBW-nya habis apakah tiba-tiba hasil itu akan mati atau tidak bisa ditulis? Enggak ya. Ternyata cuma sedikit ada penurunan performa aja, tetap bisa diakses dan tetap bisa dipakai. Jadi kalau untuk skenario harian saya rasa SSD tetap lebih unggul dibandingkan hard disk. Ya, terus di skenario apa hard disk menurut saya masih punya peluang? Ya, di skenario khusus ya, seperti misalkan di skenario di mana storage itu akan ditulis secara kontinu. Tahu contohnya apa? CCTV. Ya, CCTV itu kan ada DVR-nya, ada storage-nya juga akan menyimpan video dalam durasi beberapa waktu sesuai dengan kapasitas storage-nya. Nah, selama 24 jam dia akan nulis terus ke storage-nya. Storage-nya ditulis terus, kalau penuh dihapus, ditulis dengan video-video yang baru untuk direkam sesuai dengan kapasitas storage-nya ya. Jadi kalau kita menggunakan SSD, pasti TBW-nya akan cepat habis. Mungkin nggak sampai setahun sudah habis TBW-nya. Karena setiap hari 24 jam akan ditulis terus oleh DVR-nya. Nah, di skenario ini hard disk menurut saya masih punya chance ya, masih punya peluang. Dan ketika kita lihat di beberapa brand hard disk seperti WD maupun Seagate, mereka juga punya beberapa seri hard disk yang memang dikhususkan untuk CCTV. Kalau di WD kalau nggak salah ada WD Red ya, atau WD Purple ya. Ya, WD Purple yang spesialis untuk CCTV. Itu mungkin ya, di salah satu skenario khusus hard disk memang masih lebih diunggulkan dibandingkan SSD. Cuman untuk skenario harian, kayaknya SSD udah tetap jauh lebih unggul dibandingkan hard disk. Mungkin ada yang pertanyaan, tapi saya sekali download, misalnya saya punya SSD baru, saya download baru, itu bisa sampai 1 tera habis ini hard disknya. Iya, kita download game mungkin beberapa game, mungkin kalau sistem kalian atau Epic Games kalian itu bisa sampai 1 tera, mungkin menghabiskan 1 tera. Tapi itu kan ketika download doang, ditulis di situ. Ketika kalian mainkan kan tidak semuanya ditulis ulang, hanya beberapa giga saja yang di-load untuk dijalankan gamesnya, tidak selalu ditulis ulang. Nah, skenario itu juga tidak akan mengurangi TBW secara signifikan menurut saya. Cuman ketika kita menggunakan skenario khusus tadi, seperti CCTV tadi, itu berbeda kasus. Itu ditulis secara kontinu 24 jam dan itu hard disk masih punya peluang. Ya, kita sampai pada akhir video ya. Kalau mungkin ada pertanyaan dari kalian, kenapa ya yang namanya SSD itu brandnya banyak banget, mungkin puluhan, mungkin ratusan worldwide ya. Tapi kalau hard disk itu kayaknya nggak banyak ya. Yang masih bertahan dan eksis di market Indonesia cuma 2 brand ya, WD sama Seagate. Yang lainnya kayak Toshiba, terus ada Hitachi juga udah jarang kelihatan ya. Ya, kalau kita ngomong secara skala industri, memang pembuatan hard disk ini memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi ya. Karena ini secara teknik harus menggunakan motor, harus menggunakan piringan, di dalamnya pun ini pun ada ruangan vakum udara, kedap udara, dan juga ada boardnya. Jadi artinya barrier untuk masuk ke industri hard disk itu jauh lebih besar karena perusahaan yang ingin membuat hard disk itu harus punya investasi yang besar banget untuk membuat fasilitas pembuatan hard disk. Saking rumitnya dan saking susahnya pembuatannya. Berbeda dengan SSD yang memang tidak ada mechanical sama sekali di dalamnya, hanya menggunakan flash, terus ada controllernya yang bisa mungkin dilakukan oleh industri-industri kelas menengah ya, tidak
harus industri enterprise ya. Jadi banyak banget SSD brand yang bermunculan di dunia ini, dan juga lokal-lokal brand juga bermunculan dengan membeli beberapa OEM dari pabrikan besar SSD, sehingga brandnya jadi banyak banget dan varian harganya juga jadi banyak banget. Ya, menurut saya kedepannya kalau memang dua brand ini bisa menjadikan standar baru harga SSD, kayaknya harus susah ya memiliki market di Indonesia untuk pengguna harian, untuk pengguna umum ya, bukan penggunaan khusus seperti saya bilang. Ya, kita lihat aja seperti apa kedepannya. Kalau prediksi saya sih harusnya dalam beberapa bulan ke depan harga SSD sudah akan mengikuti kurang lebih sama dengan inilah, si SATA-nya sekitar 600.000 untuk 1 teranya, dan NVMe Gen 4x4-nya bisa di bawah 1 juta juga. Oke, itu mungkin buat kalian yang ingin rakit PC mungkin bisa jadi pertimbangan untuk menggunakan storage SSD aja, nggak usah pakai double storage SSD plus hard disk lagi, karena harganya sudah tidak relevan menurut saya pribadi. Moga-moga yang singkat dan sederhana ini bisa menginspirasi dan memberikan info yang berguna buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam istimewa dari Jogja.